Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Yesus luar biasa. Yes. Jumpa lagi bersama dengan Kak Joko Dan Kak Evi dalam kegiatan Bina Iman Sekami dan Remaja. Yeay. Nah, adik-adik di rumah pasti kangen kan dengan Kak Evi, apalagi dengan Kak Joko nih yang sudah lama tidak bertemu dengan adik-adik di rumah. Iya, kayaknya Kak Joko nih yang kangen dengan adik-adik di rumah. Karena sudah kurang lebih 3 bulan Kak Joko tidak hadir dalam live ataupun video di acara kegiatan Sekami dan Miss Dinar. Nah Kak Evi, kegiatan kita hari ini mau ngapain sih? Kegiatan kita pada pagi hari ini tentunya pasti seru Kak Joko. Kita akan nyanyi bersama-sama dengan kakak pendamping dan terutama yang paling seru nih, mendengarkan renungan santai bersama tamu-tamu spesial kita nih Kak Joko. Asik sekali nih Kak Evi. Nah adik-adik di rumah pantengin terus ya acara kita hari ini. Nah sebelum kita lanjut ke kegiatan kita hari ini, yuk kita berdiri semua, kita bernyanyi bersama-sama dulu. Kita nyanyi apa nih Kak Evi? Hari ini kita akan nyanyi Yesus di dalam rumahku bersama kakak-kakak pendamping yang cantik-cantik. Kepada kakak-kakak pendamping kami persilakan. Yuk berdiri semua. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy home, happy home, happy home. With Jesus in the family, happy home, happy home. Nah gimana, sudah pada semangat belum? Pastinya sudah semangat kan? Nah terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mengajak adik-adik bernyanyi. Nah kita mau ngapain lagi nih Kak Evi? Nah, sebelum kita masuk kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan awali nih Kak Joko dengan doa yang akan dibawakan oleh Kak Diki. Nah sebelum kita doa, yuk kita lipat kedua tangan, kita siapkan hati dan menutup mata. Kepada Kak Diki, kami persilahkan. Keluar aja Kak Joko. Hai adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita satu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan perintah-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan ini. Semoga dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa satu kekurangan apapun. Inilah doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah terima kasih untuk Kak Diki yang sudah membawa kita dalam doa pembukaan. Nah adik-adik di rumah sudah pada tahu belum tema kita hari ini apa? Tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus Juru Selamatku. Yeay! Nah hari ini kita akan kedatangan beberapa bintang tamu yang akan membawakan renungan santai. Tapi Kak Joko, sebelum itu kita harus membakar semangat adik-adik di rumah nih Kak Joko. Nah bener nih Kak Evi. Nah adik-adik di rumah pasti masih ingat nggak tepuk misioner? Tepuk misioner itu seperti apa sih Kak Joko? Kak Evi juga lupa sih sebenarnya. Waduh, seperti apa ya? Kayaknya sudah pada tahu Kak Evi. Yuk kita tepuk misioner bareng-bareng sama adik-adik di rumah. Ayo tepuk misioner. Dirma, kurban, kesaksian. Yes. Sekali lagi Kak Joko, biar adik-adik di rumah tambah semangat dan mengingat kembali nih Kak Joko. Yuk kita tepuk misioner bareng-bareng. Tepuk misioner. Durma, kurban, kesaksian. Yes.
Nah, adik-adik di rumah pasti sudah semangat kan? Dan pasti nggak sabar lagi nih menunggu sesi kita yang spesial ini bersama para tamu kita hari ini. Nah, nggak berlama-lama lagi nih Kak Ebi. Yuk kita panggil tamu-tamu spesial kita hari ini. Siapa aja sih tamu-tamu spesial kita hari ini? Yuk kita panggil dari kakak kita yang biasa hadir di live sekami kita. Kita panggil Kak Selfie. Yeay! Halo Kak Selfie. Nah, Hai adik-adik. nah kita juga ada kedatangan lagi nih dari tim pendamping juga. Kita panggil Kak Angelica. Yeay! Halo Kak Angelica. Nah, kita kedatangan juga dari teman-teman sekami kita, satu adik dari sekami. Yuk kita panggil adik Angelo. Yeay! Aduh sampai lupa nih Kak Joko, teksnya ketinggalan. Oh iya, kita ambil teks kita dulu Kak Tunggu Ebi. sebentar ya. Nah, biar kita lebih santai dan lebih rileks, lebih baik kita mempersilahkan tamu-tamu spesial kita hari ini untuk duduk. Ayo, kita duduk. Kita duduknya di lantai aja ya, biar tambah santai gitu. Nah, adik-adik di rumah, kita akan renungan santai. Bisa dipersiapkan Alkitabnya di rumah, bisa sambil kita mempersiapkan, adik-adik juga bisa mempersiapkan Alkitabnya. Nah Kak Ebi, kita ini mau ngapain nih Kak Ebi? Kita mau membaca Injil Tuhan kita hari ini. Ya, adik-adik di rumah, Kak Ebi mempersilakan adik-adik di rumah untuk membuka Alkitab yang dimana diambil dari Kitab Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Gimana adik-adik di rumah? Sudah buka belum? Oke, Kak Ebi ulangi lagi ya. Dari Kitab Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Gimana? Sudah? Nah, kalau sudah kita akan mendengarkan dari Kak Selfie dan Kak Angel yang akan membawakan kita membaca firman pada pagi hari ini. Kepada Kak Selfie, kami persilakan. Oke Kak Ebi, terima kasih. Oke adik-adik, mari kita baca bersama-sama. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkannya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bagi kita kematian Yesus mempunyai makna keselamatan. Kematiannya menjadi bukti bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, kita akan tanya-tanya nih sama kakak-kakak dan adik kita yang ada di sebelah ini. Tanya apa nih Kak Ebi? Nah, Kak Ebi mau nanya nih Kak Selfie, Kak Angelica, dan adik Angelo. Kakak mau tanya, apakah kakak-kakak dan adik kita ini sudah merasa sungguh-sungguh mengasihi Allah? Kalau memang merasa sungguh-sungguh, bagaimana cara mengasihi Allah itu? Dimulai dari mana nih Kak? Mungkin kita mulai dari Kak Selfie dulu ya, karena di sebelah Kak Ebi nih. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, apakah saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Allah?
Sudah pasti ya, sungguh. Dan caranya itu bagaimana? Ya, sudah pasti juga cara kita mengasihi Allah itu terutama dalam kehidupan kakak pribadi, yaitu dengan cara berdoa, selalu bersyukur dalam keadaan apapun, berterima kasih kepada Tuhan maupun dalam keadaan susah ataupun senang, selalu ingat nama Tuhan. Dan juga rajin baca kitab suci, terus mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita juga, begitu Kak Ebi. Oh, begitu. Kalau untuk Kak Angelika gimana? Sama seperti Kak Selfie ya, kita juga berdoa gitu dan Untuk caranya Kak gimana? Sama juga berdoa, baca Alkitab. Dan untuk adik Angelo Sama juga. sama juga. Oke. Samaan nih kita hari ini Kak. Kopelan. Banyak ya hal yang bisa Iya. kita lakukan Iya, untuk banyak mengasihi banget, Allah. Iya, betul Terutama banget. mengasihi saudara-saudara yang ada di sekitar Iya, kita, sesama iya. kita, terlebih lagi keluarga yang ada di sekeliling kita. Iya, betul banget itu Kak Joko. Nah, jadi dari jawaban-jawaban dari Kakak Selfie, Kak Angelika, dan adik Angelo itu mengajarkan kita bahwa untuk Tuhan datang ke kita itu untuk menyelamatkan kita, di mana Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia. Sang anak diutus itu bukan hanya untuk menghakimi dan menghukum kita, tapi untuk menyelamatkan kita dari dosa. Menyelamatkannya itu bagaimana? Ya, seperti yang sudah kita dengar dalam live streaming minggu lalu, melalui didikan Yesus itu membuat kita menjadi semakin berkembang dan bertumbuh dalam iman, supaya kita itu tidak tergoda untuk melakukan dosa demi keinginan duniawi, tapi kita malah memperoleh hidup yang kekal bersama Yesus di surga nantinya. Nah, Kak Ebi juga mau tanya nih, khususnya untuk Kak Selfie yang sering bertemu dengan adik-adik di rumah. Kak Selfie bisa nggak sih menceritakan sedikit, kalau perlu banyak sih ya Kak, Oke. pengalaman dalam hidup Kak Selfie yang berhubungan dengan karya keselamatan Tuhan dalam hidup Kak Selfie. Iya, panjang boleh berarti ya Kak ya. Boleh nggak banget apa-apa, Kak Selfie. kayaknya Nggak malah. apa-apa, waktu kita masih panjang, Kak Oke, Selfie. Iya, betul soalnya banget tuh. saya ini suka bercerita orangnya. Ya, mudahan adik-adik di rumah nggak bosan ya mendengarkan cerita-cerita Kak Selfie. Oke, untuk sharing pengalaman hidup tentang keselamatan, eh, semua orang pasti diselamatkan karena Tuhan itu tidak pandang bulu ya untuk mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Kehidupan saya pribadi, saya merasa diselamatkan itu ya seperti sekarang nih, masih berada di lingkup yang sehat, positif, yang kayak setia melayani Tuhan, berada dalam lingkup-lingkup pelayanan yang berhubungan dengan iman Katolik, yaitu ya selalu mendampingi adik-adik, terus ikut organisasi-organisasi di gereja, dan lingkup-lingkup pertemanannya juga sehat. Jadi puji Tuhan ya, itulah saya merasa diselamatkan. Berarti Tuhan memberikan akal saya, pikiran saya, supaya saya tetap berada di jalan yang benar. Jadi tidak, maksudnya pergaulannya itu tidak yang buruk gitu. Kalau misalnya pergaulannya buruk berarti Tuhan tetap menyelamatkan, tapi nanti mungkin sekarang sudah diselamatkan, benar-benar diselamatkan ya, tidak bergaul dengan orang-orang yang salah seperti itu. Terus diselamatkannya lucu sih sebenarnya, ada cerita lucu. Nggak tahu ya, mungkin lucu atau enggak, tapi bagi saya sedikit lucu. Jadi dulu saya tuh pengen kuliah di luar kota dan hampir nekat, kayak nggak mau dengar ucapan orang tua bahwa jangan, gak usah ke sana, nanti gini. Habis itu berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, tunjukkan jalan yang benar, seperti apa yang harus saya lakukan gitu. Dan akhirnya saya memutuskan oke, ya udah enggak. Dan kebetulan juga waktu ikut ujiannya juga nggak lolos, jadinya ya udah batal kuliah di luar kota. Dan sekarang situasinya saat ini lagi pandemi kan, jadi banyak teman-teman yang di luar sana yang mungkin sekolahnya di luar kota yang tidak bisa balik
berkumpul dengan keluarga, dan saya di situ merasa bersyukur, oh mungkin ini jalannya Tuhan, saya diselamatkan gitu dari saya selalu diberikan kesempatan untuk terus berkumpul dengan keluarga gitu, tidak jauh dari keluarga, dan ya itulah mujizat atau anugerah dari Tuhan yang menyelamatkan hidup saya, seperti itu Kak Ebi. Oke, mungkin dari tadi Kak Angelika kayaknya lirik-lirik kayaknya mau cerita sharing juga sedikit nih kayaknya. Mungkin Kak Angel ada yang mau di-sharingkan kepada adik-adik di rumah nih Kak Angel? Gak, Cika cukup sama Kak Selfie aja. Oke. Kok sama sih, nggak seru jadinya kalau sama gini. Oh iya, ternyata sudah cukup. Oke. Nah, adik-adik di rumah bagaimana pengalaman Kak Selfie? Pasti sudah panjang kali lebar kali tinggi, kayak rumus matematika aja sudah ini, panjang kali lebar kali tinggi nih. Nah, dari menurut Kak Ebi ya, dari pengalaman Kak Selfie yang Kak Ebi dengar ini, kita ini harus membawa apa ya, kayak aura, bukan aura sih sebenarnya, kayak apa ya Kak Joko, kayak semacam kayak membawa positif lah bagi orang-orang di sekitar kita. Yang Kak Selfie yang tadinya ngotot pingin keluar kota, tapi ternyata nggak jadi keluar kota untuk kuliah. Karena mengapa? Karena Tuhan mempunyai rencana sendiri bagi Kak Selfie. Iya. Karena dengan itu mungkin Kak Selfie dapat masih bersama kita pada hari ini untuk saling berbagi, untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kegiatan live streaming, kemudian berkumpul bersama kita dalam kegiatan organisasi baik di gereja maupun di kampusnya Kak Selfie. Nah, jadi adik-adik di rumah, terutama di kondisi pandemi saat ini, mari kita bersama-sama melakukan kegiatan positif. Meskipun pada saat ini belum bisa keluar rumah ya, tapi setidaknya adik-adik di rumah diberikan kesempatan nih sama Tuhan untuk jadi lebih dekat dengan orang tua, lebih tahu dan melihat orang tua kita, merawat kita itu seperti apa, dan lebih banyak meluangkan waktu lah, terutama untuk keluarga, yang dimana adik-adik yang biasa pulang sekolah langsung keluar rumah bermain dengan teman-temannya, tetangganya lagi, tapi di waktu ini Tuhan memberikan kesempatan buat adik-adik di rumah untuk lebih dekat dengan papa mama dan saudara-saudara adik-adik di rumah. Mungkin dari Kak Joko ada tambahan? Bener nih Kak Ebi, tetapi sedikit sharing juga ya buat para bintang tamu dan adik-adik di rumah. Diselamatkan itu bukan hanya tentang apa yang bisa dilihat, tetapi sekarang kita ini kan sedang dikepung oleh virus corona nih Kak Ebi. Iya dan Kak Joko, para betul banget iya. bintang tamu. Kita ini kan dikepung sama virus corona. Nah, Tuhan ini selalu menyertai kita. Nah, sampai hari ini puji Tuhan dari kita semua yang ada di gereja tidak ada yang kena, puji Tuhan. Iya, Nah, benar. dari semua teman-teman live streaming semuanya sehat semuanya. Wah. Itu juga kita ini diselamatkan dalam perlindungan Tuhan, tidak hanya dalam hal-hal apapun, tetapi dari hal yang kecil seperti itu. Jadi seperti yang Kak Ebi bilang, banyak waktu kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan untuk saat ini. Karena semua kegiatan kita sedang dibatasi nih Kak Ebi. Iya betul banget tuh Kak Joko. Gitu. Kayaknya kita kebanyakan ngomong nih Kak Ebi, biar lebih enak lagi, biar lebih santai. Yuk kita nyanyi dulu yuk, biar apa ya, suasananya lebih cair gitu Kak Ebi. Iya, dan kita akan nyanyi bersama dengan salah satu tamu spesial kita hari ini Kak Joko. Iya benar. Kita mau nyanyi sama siapa ini hari ini? Kita akan Bersama nyanyi dengan adik kita. Angelo. Yuk kita berdiri semua, kita bernyanyi dulu, baru kita nanti akan masuk ke sesi rantai selanjutnya. Adik Angelo sudah siap? Sudah. Oke. Mungkin Silahkan ke adik depan. Angelo bisa Iya. bersama di depan. Oke. Sudah Maju. siap? Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia.
Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, merdu sekali suaranya Adik Angelo. Iya, merdu banget nih. Kak Joko pengen banget nih punya suara kayak Kak Angelo itu. Jangan, Tapi jangan Kak Joko, jangan Kak Joko. Cukup Adik Angelo Biar aja Kak yang Joko punya bisa jadi suara vokalis Getar-getar band. nih, Saya getar-getar gerejanya ya, Iya, betul getar-getar. banget. Nah, karena Adik Angelo sudah bernyanyi bersama-sama kita, mungkin kita lanjut lagi nih Kak Joko. Oke, Untuk- kita duduk lagi, kita akan lanjut sesi rantai selanjutnya. Oke, rasakan dulu. Duduk. Nah, Adik Wah, Angelo ganti di posisi nih biar Iya. tambah enak ini. Biar Ganti Kak Angelo formasi Iya. biar nggak jadi- bosan. Betul. Kayak jadi sepak bintangnya bola. nih di antara kita yang bersinar. Nah, itu juga bukti loh, Kak Ebi. Bukti Allah itu menyayangi kita dengan Ya. lagu yang dinyanyikan Kak Angelo tadi. Iya, sesuai dengan lagu yang dibawakan adik kita Angelo, bahwa Tuhan itu menyayangi kita, anak-anaknya. Bahkan Tuhan juga menyayangi seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, Kak Joko. Iya, benar. Kayak tadi kan, karena Tuhan menyayangi Angelo, dikaruniai suara yang merdu Iya, seperti itu. Bang. Seperti Kak Angel nih, dikaruniai tubuh yang bisa menari-nari seperti artis Korea nih. Kak Angel ini pinter nari loh, adik-adik di rumah. Nanti kalau mau kursus nari seperti artis-artis Korea bisa training sama Kak Angel ya, bisa menghubungi Kak Angelika. Gitu. Sama juga kayak Selfie nih, suaranya juga sangat merdu sekali ya, apalagi kalau jadi host. Kak Joko Aduh, nih suka nih ngeliat Kak Selfie Jangan kalau gitu, nge-host. jangan gitu. Pak. Suaranya itu pokoknya asik banget lah didengar. Ya, nanti kalau mau tahu seperti apa cara nge-host, bisa tanya ke Kak Selfie. Seperti itu, Tuhan itu menyayangi kita melalui karya-karyanya ya. Seperti itu. betul. Oke, kita lanjut Kak Ebi. Ya, dan sekarang adik Angelo akan membawakan sedikit nih ayat dari kitab suci kita. Mungkin kepada adik Angelo, silakan. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Ya. Nah, itu tadi sudah ada sepenggal ayat yang dibacakan oleh adik kita Angelo. Nah, kakak nih mau nanya nih, mengapa sih perbuatan-perbuatan yang jahat atau yang tidak baik itu pada umumnya dilakukan saat malam hari ataupun saat gelap ataupun saat yang tidak kelihatan? Nah, menurut teman-teman apa sih, kenapa sih kok bisa terjadinya seperti itu? Saya mau tanya dari Kak Selfie dulu deh. Kenapa sih Kak Selfie kok bisa seperti itu? Oke, saya yang jawab, nanti mereka berdua pasti iya sama kayak Kak Selfie Kak. Nah, nanti harus beda. Harus Nanti beda loh ya. Kak Angelika sama Udah kebaca soalnya Kak. Oke, kita kan renungan santai, jadi santai. iya aja harus ya. santai. Benar. Mungkin masih takut-takut untuk mengutarakan isi hati Kak Iya, Selfie. kalau saya ini kan sudah overdosis kepercayaan diri ya. Ya, kita itu undang biar mereka tambah percaya diri. Oke, jadi kenapa dilakukan pada malam hari sudah jelas ya Kak Joko dan Kak Ebi dan teman-teman juga. Malam itu kan gelap dan juga tidak kelihatan. Jadi kenapa orang melakukan hal-hal kejahatan pada malam hari ya sudah pasti karena tidak nampak. Terus pasti tidak ketahuan bahwa orang itu sedang melakukan tindakan yang jahat, tapi sudah pasti Tuhan melihat ya kan. Dan balik lagi ke diri kita, apakah kita mau melakukan hal yang jahat atau tidak, karena apapun yang kita lakukan Tuhan itu melihat.
dan malaikat mencatat bahwa wow, selfie malam ini melakukan dosa, ngapain tuh ya kan? Oh iya ya, berarti CCTV Tuhan di mana-mana ya Kak Selfie ya? Iya, dan besar, ngalahin Oh, CCTV iya, di iya. gereja nih Kak. Oh iya, iya. Karena manusia itu kalau ada CCTV takut itu mau berbuat jahat. Iya Seperti benar. itu. Padahal mereka nggak tahu kalau CCTV Tuhan itu di mana-mana ya. Iya. Seperti itu. Nah gimana nih kalau dari Kak Angelika? Salah sih, tapi kalau malam hari itu kan perbuatan-perbuatannya tidak kelihatan dan tidak diketahui oleh orang banyak. Nah, kalau misalnya siang hari atau di saat-saat terang, itu bakal ketahuan banget dan mereka pasti bingung untuk melakukannya gimana. Oh mau menyembunyikan Iya, perbuatan jahatnya itu ya. Nah gitu. Kalau adik kita Angelo seperti apa? Menurut adik Angelo, kenapa kok orang-orang kok selalu berbuat jahat itu ketika tidak ada orang yang melihat? Hmm, jika karena malam hari semua orang sudah tidur. Jadi penjahatnya itu bisa kemana-mana. Oh karena orang-orang sudah pada tidur ya, sudah pada capek. Jadi akhirnya ada maling ke rumah, ada orang-orang yang berbuat jahat karena mereka pikir itu Tuhan itu tidak melihat. Nah, tetapi untuk kita anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak terang yang sudah dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus, dalam situasi dan keadaan apapun jangan sampai berbuat jahat tuh ya. Ketika nanti mungkin ada handphone di pinggir jalan itu, nggak punya siapa ya, nggak ada yang punya ya, tak ambil aja, tak pakai aja deh handphonenya, itu nggak boleh juga ya. Begitu juga dengan perbuatan baik kita, jangan menunggu ada orang lain yang melihat kita untuk berbuat baik. Jadi kita harus berbuat baik itu kapanpun, dimanapun, sama siapapun, tidak pandang bulu, agama, ataupun suku bangsa, seperti itu. Ada lagi Kak Ebi? Mungkin sudah cukup ya, karena semuanya sudah dirangkum oleh Kak Joko. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin untuk Kak Angelika nih. Kak Angelika, apakah pernah sih merasa malu atau minder ketika berada di lingkungan yang bukan Katolik? Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya nggak pernah merasa malu atau minder sih di antara teman-teman saya yang bukan Katolik. Karena jujur dari pengalaman kemarin ikut duta lingkungan, teman-temannya itu jauh banget dari agama Katolik. Jadi rata-rata agamanya Islam gitu. Dan mereka semua support untuk Angel doa hari Minggu atau jam-jam tertentu Angel harus doa. Mereka benar-benar langsung diam-diam Angel mau doa gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang menjatuhkan dan tidak ada yang memojokkan gitu sih Kak. Jadi nggak ada rasa malu sama sekali dan minder. Wah, kemarin Kak Angel ini juga salah satu wakil kita atau wakil dari sekolah ya, Kak Angel ya, di Duta Lingkungan Hidup. Kita harus juga ikut bangga nih kepada Kak Angelika ini yang sudah mewakili kita sebagai iman Katolik ikut partisipasi dalam Duta Lingkungan Hidup. Walaupun mungkin belum maksimal ya Kak Angel ya. Nggak apa-apa, tetap semangat buat Kak Angel. Mungkin tahun depan akan jadi lebih baik gitu. Amin. Oke, mungkin dari Kak Selfie? Ada tidak? Iya, sama seperti Angelika, tapi dia kan pengalamannya di duta lingkungan. Kalau saya pengalaman dari sekolah sampai saat ini memang nggak pernah merasa malu sih Kak. Kalau misalnya pas lagi makan doa ya tanda salib aja, teman-teman yang mungkin Muslim atau yang Protestan ya berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Karena kan kita apalagi di Indonesia ya berbagai macam agama, jadi toleransi itu harus ada gitu, dan kita mulai toleransi itu dari circle kehidupan kita sehari-hari aja, dan kebetulan circle pertemanan saya juga kebanyakan Muslim atau non Katolik gitu ya, dan ya santai, tetap sharing tapi tidak menghakimi satu sama lain, sharing tentang ya sebatas pengetahuan aja supaya bisa saling mengerti dan menghargai. Jadi ya nggak usah malu atau minder gitu ketika makan di rumah teman. Yang penting ya saling menghargai aja. Udah itu aja sih. Oh iya, begitupun dengan adik kita Angela juga pasti sama ya. Apalagi kan dan Kak Joko juga dan Kak Ebi terutama, apalagi kita Katolik ini kan termasuk minoritas ya Kak Joko ya. Kita sedikit banget nih. Sedikit banget. Tapi kita harus tetap semangat dan mungkin kita harus
kayak apa ya, senang karena kita lahir sebagai Katolik, anak Tuhan. Dan juga adik-adik di rumah jangan merasa minder bahwa meskipun kita minoritas, tapi setidaknya kita dapat membawakan kebahagiaan dan kasih kepada orang-orang di sekitar kita dan kepada teman-teman, kepada pokoknya orang-orang yang ada di luar sana, bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita orang Katolik yang membawakan kebahagiaan dan kasih kepada sesama, Kak Joko. Iya benar. Nah perbedaan kita dengan agama lain, kita itu biasanya setiap sebelum doa pasti bikin tanda Tanda salib. salib. Jadi itu adalah salah satu hal kecil yang biasanya kita lupa atau kita malu ya. Iya, Kalau kita mau makan di tempat umum, tanda salibnya kecil sekali kadang. Ada yang seperti itu, bahkan ada yang cuma lirik kiri, lirik kanan dulu. Ada yang lihat nggak ya? Baru tanda Sembunyi-sembunyi. salib seperti Iya, itu. iya. Kak Joko waktu masih kecil juga seperti itu, mengalami hal-hal seperti itu. Ketika pagi apalagi ya, pagi itu ada doa sebelum belajar biasanya. Mereka itu doa secara muslim dan Kak Joko itu pasti kadang lirik kiri, lirik kanan. Ada yang lihat nggak ya? Baru mau doa seperti itu, baru mau bikin tanda salib dulu. Itu hal yang berat, tetapi itulah iman kita. Jadi untuk adik-adik di rumah yang mungkin saat ini masih malu membuat tanda salib, jangan pernah malu. Banggalah kita menjadi seorang Katolik. Seperti lagu ya, bangga, bangga jadi anak Katolik, seperti itu. Iya, oke, karena jadi selama kegiatan renungan singkat kita pada hari ini, Kak Ibi menyimpulkan bahwa kita tidak perlu merasa malu untuk berdoa dan membuat tanda salib terutama di depan orang banyak. Seperti ketika kita makan di tempat umum, kita juga tidak perlu malu mengatakan puji Tuhan, sehat dan baik. Ketika ditanya kabar dan tidak perlu malu juga, saya harus pergi ke gereja. Ketika hari Minggu diajak teman untuk bermain bersama, serta banyak hal lain. Lagi tentang iman Katolik yang kita rasa memalukan untuk dikatakan. Jadi bacaan Injil kita pada hari ini mengajak kita untuk semakin bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kita, terutama dalam kondisi pandemi saat ini. Karena karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam contoh kecilnya aja, kita masih diberi nafas kehidupan. Sehingga kita pada pagi hari ini pun masih dapat berkumpul, dapat mendengarkan sharing-sharing kakak-kakak, dan juga kita masih, meskipun ya kita ingat bahwa kita masih suka menyukai kegelapan, tapi setidaknya jangan diperbuat karena itu hal yang mungkin dapat membawa adik-adik dalam hal yang negatif. Jadi adik-adik di rumah tetap melakukan kegiatan yang membawa damai dan terang, dan jangan melakukan yang membawa keburukan bagi orang, karena Tuhan tidak menyukai orang-orang yang melakukan hal yang buruk, karena Tuhan mempunyai mata yang dapat melihat kita melakukan perbuatan baik atau jahat, Kak Joko, seperti itu. Oke, kayaknya kita sudah panjang sekali kita sesi rantai kita cukup dulu sesi rantai kita. Untuk para bintang tamu, terima kasih untuk kehadirannya Kak Selvi, Adik Angelo, Kakak Angelika. Kita nanti akan undang lagi ke kegiatan kita selanjutnya. Oke. Tepuk tangan Tepuk dulu tangan dong. dulu. Yeay. Kita Terima keluar kasih. ya. Ya, Oke. terima kasih. Nah, Kak Ebi, kita mau ngapain lagi nih? Kayaknya kok Kak Joko ini sudah kram-kram, sudah. Aduh, karena sudah diselamatkan ya. Ya, Kak betul Joko ini banget. senang sekali sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kayaknya ini kok pengen joget, pengen nari, pengen nyanyi nih, biar rasa bersyukur Kak Joko kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita semua gitu. Nah, Kita akan nyanyi apa nih Kak Ebi? Kita akan nyanyi apa ya? Ini kayaknya dari kakak pendamping nih, lagu spesial nih. Oh gitu. Iya, jadi kita Kak Ebi dikasih nggak tahu ingat tadi nih. ya. Iya, betul banget Kak Joko. Ya sudah. Yuk kita berdiri semua. Kita akan nyanyi bersama dengan kakak-kakak pendamping. Kepada kakak-kakak Kakak-kakak pendamping. silahkan. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia
tebus dosa kita, Yesus juru selamat kita. Tebus dosa kita, Yesus juru selamat kita. Yeay! Oh, ternyata lagunya seperti itu Kak Joko. Iya, lagunya asik ternyata Yesus ya. juru selamat kita. Iya, seperti tema kita hari ini. Nah, sebelum kita di acara penutup, kita ada Informasi penting nih dari Kak Selvi tadi. yang perlu adik-adik di rumah ketahui. Ya, yang berhubungan juga dengan tema dalam sesi. Tahu nggak sih? Iya, yuk kita panggil Kak Selvi. Iya, ini seperti host ini. Silakan Kak Selvi memberikan informasi yang penting untuk adik-adik di rumah. Oke, oh ternyata mic-nya belum nyala. Ternyata ulang berarti ya, ulang. Oke, hai adik-adik. Sekarang kita akan masuk pada sesi tahu nggak sih? Seperti minggu lalu yang sudah dijelaskan oleh host, yang dimana hostnya yaitu ada Kak Dina dan Kak Selvi juga yang kebetulan menjadi host pada minggu Prapaskah yang ketiga. Dan sekarang pada hari ini Kak Selvi yang akan membawakan sesi tahu nggak sih, yaitu mengenai siapakah Nikodemus itu. Siap-siap mendengarkan ya. Nikodemus adalah nama dari bahasa Yunani, artinya yang ikut menang bersama bangsa itu atau penakluk orang-orang. Selanjutnya, keterangan mengenai Nikodemus umumnya hanya kita ketahui dari Injil Yohanes. Nikodemus adalah seorang Farisi yang dimana sudah dijelaskan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 1. Ia juga adalah seorang pemimpin agama Yahudi, guru terkenal, bahkan beberapa ahli kitab suci yang menyebutkan seorang anggota dari mahkamah agama Yahudi. Fakta penting lainnya tentang Nikodemus yaitu ia adalah pemuka agama Yahudi yang diam-diam datang kepada Yesus pada waktu malam dan berbicara tentang kelahiran baru. Wah, ternyata Nikodemus diam-diam datang kepada Yesus ya. Kira-kira apa aja yang dibicarakan? Sama seperti bacaan Injil tadi pada sesi renungan santai, bisa dibaca ulang. Dan setelah berjumpa dengan Yesus dan berbicara dengannya, Nikodemus menjadi percaya kepada Yesus. Wah, ternyata sebelum dia bertemu dengan Yesus, Nikodemus mungkin belum percaya kepada Yesus. Dan setelah dia bertemu, dia kembali percaya kepada Yesus. Selain itu, teks Injil Yohanes 7 ayat 50 sampai 52 mengatakan bahwa Nikodemus adalah orang yang membela Yesus ketika Yesus mau diadili. Wah, mulia sekali hatinya. Ia berani memprotes penghukuman terhadap Yesus tanpa mendengar penjelasan atau pembelaan Yesus terlebih dahulu. Wah, karena sebelumnya Nikodemus sudah percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu juru selamat. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa juga percaya. Oke? Selanjutnya, sedangkan dalam teks Yohanes 19 ayat 39 disebutkan bahwa Nikodemus adalah orang yang membawa rempah-rempah yaitu mur dan gaharu untuk ditaburkan pada tubuh Yesus ketika dimakamkan. Terakhir, kesimpulannya yaitu keterangan mengenai Nikodemus hanya dapat kita temukan dalam Injil Yohanes, namun sangat terbatas. Dari keterangan-keterangan tersebut,
Kita mengetahui bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi dan pemuka agama Yahudi yang bertobat dan percaya kepada Yesus setelah ia berjumpa dengan Yesus. Ia adalah orang yang berani untuk datang menemui Yesus sang juru selamat dan bahkan berani membela Yesus ketika Yesus mau diadili. Sekian, tahu nggak sih bro and sis cilik di rumah? Sampai jumpa. Yeay, terima kasih nih Kak Selvi untuk Terima kasih Kak sedikit Selvi. pengetahuannya. Pasti adik-adik di rumah ada yang namanya Nikodemus, sama seperti yang dijelasin Kak Selvi. Nah, itu bisa menjadi referensi tuh. Siapa sih Nikodemus itu? Gitu. Aduh, sayang sekali nih Kak Ebi. Sepertinya kegiatan kita hari ini sudah di penghujung acara nih Kak Ebi. Ya, padahal masih mau ikut kegiatan lagi. lebih Iya, lanjut masih lagi. pengen Apa seru-seruan sih? lagi Iya. kan, masih pengen bernyanyi, masih pengen ngumpul-ngumpul nih bersama adik-adik di rumah dan Iya, menghibur adik-adik di tapi rumah. nggak terasa Tetapi sudah mau iya, habis kita nih ada waktunya. keterbatasan waktu. Kita akan ketemu di minggu depan. Tetap ikuti channel YouTube kita ya. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita akan doa dulu nih Kak Ebi. Yaps, yang akan dipimpin oleh Kak Yeti. Kepada Kak Yeti kami persilakan. Yuk kita siapkan hati, melipat kedua tangan, menutup mata, kita akan menghadap Tuhan. Kak Yeti, kami persilahkan. Adik-adik yang ada di rumah, marilah kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Berkat penyertaan-Mu kami boleh berjumpa kembali dengan adik-adik kami di kegiatan Bina Iman Anak Sekami dan Remaja. Tuhan, berikanlah kami selalu kesehatan, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Tuhan, berkatilah semua teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit, sembuhkanlah mereka agar kiranya mereka bisa bergabung mengikuti kegiatan ini. Kami juga mau berdoa buat kakak-kakak pendamping, tim live streaming semua. Kiranya Engkau berikan kesehatan agar setiap minggunya boleh bertemu bersama adik-adik, menyapa adik-adik di rumah di kegiatan Bina Iman. Tuhan, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Selvi yang Kak sudah Yeti Kak, bukan Oh, Kak Kak Selvi. Yeti, Kak Ebi. Aduh, saking seringnya selfie masuk, sampai lupa nih sama namanya Kak Yeti. Ya, karena sudah mau selesai kegiatan pada pagi hari ini, Kak Ebi dan Kak Joko mengucapkan terima kasih kepada adik-adik di rumah yang selalu setia menunggu kami dalam kegiatan live streaming setiap minggunya. Dan juga terima kasih kepada orang tua yang sudah mendukung anak-anaknya dan mendampingi anak-anaknya dalam kegiatan live streaming kita. Dan juga terima kasih kepada pastor, frater, dan suster yang sudah mendukung kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada kakak-kakak pendamping yang sudah menemani kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan juga kepada pemain musik dan juga kepada kru live streaming yang bertugas. Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa nih adik-adik dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi kegiatan yang tidak perlu di luar rumah. Oke? Nah, kayaknya ini kita nyanyi lagi nih Kak Ebi. Untuk Ya. penutup kegiatan kita hari ini, kita akan nyanyi Dong Dong Dong. Adik-adik di rumah pasti pada tahu kan lagunya. Yuk kita akan nyanyi bersama dengan kakak-kakak pendamping. Yuk kita berdiri, semangat. Kakak pendamping. Musik. Dong 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 dong.
Sampai jumpa.